Puji nama Tuhan. Shalom jemaat GBI Soekarno-Hatta dan GBI PCC Palembang. Shalom. Haleluya. Karena berkat Tuhan kita boleh bertemu kembali di minggu di ibadah online kita. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersuka cita ya Aba Bapa. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat kemurahan-Mu di setiap hidup kami. Buat kebaikan-Mu yang selalu menyertai setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Buat kasih setia-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Buat hari baru yang telah Kau berikan ya Tuhan. Pengharapan baru ya Bapa. Anugerah-Mu selalu meliputi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh kembali beribadah ya Bapa. Itu semua karena kasih setia-Mu. Karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kau tak memandang siapa kami ya Tuhan. Apapun masa lalu kami ya Aba Bapa. Yang Kau tahu Kau yang memilih kami Tuhan menjadi anak-Mu. Dan kami bersuka cita akan hal itu ya Aba Bapa. Kau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Engkau turut serta menikmati setiap pujian. Menikmati setiap nyanyian kami. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyatakan tiada Allah lain selain Engkau yang dapat disembah ya Aba Bapa. Tiada Allah lain yang layak disembah selain Engkau. Tiada nama yang layak ditinggikan selain nama-Mu ya Bapa. Hanya nama Yesus Kristus yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diserukan ya Aba Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau telah memilih kami dan kami memilih Engkau sebagai juru selamat kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Kau turut bekerja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan
sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, kami dapat rasakan Tuhan. Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan
seperti Engkau. Tiada yang dapat menandingi Engkau, karena Engkau satu-satunya di dalam hidup kami, satu-satunya yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus Kristus Raja kami ya Aba Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami siap untuk menaikkan syukur, kami siap untuk menaikkan pujian penyembahan kami lebih dan lebih lagi ya Bapa. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diserukan ya Aba Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sama-sama kita nyanyikan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab kau luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku,
Pujilah aku Tuhan. Cobalah Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kami nyatakan kami cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu ya Aba Bapa. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Aku ingin selalu dekat padamu. Untuk menikmati kehadiran-Mu. Mari kita angkat tangan, kita nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Bapa. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yes Lord, Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Aba Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian isi dari hati-Mu ya Bapa, sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan ya Aba Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami siap memberi hati kami untuk mau belajar. Telinga kami yang mau mendengar isi hati-Mu ya Aba Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, Engkau teramat baik di dalam hidup kami ya Aba Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati bibir dan lidah hamba-Mu. Biar apa yang Kau sampaikan ya Bapa boleh disampaikan dengan baik ya Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin.
Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, jemaat GBI Sunata, jemaat GBI PCC Palembang. Saya percaya tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun new normal. Ya, kita sedang masukkan sesuatu yang baru. Dimensi yang lama sudah kita tinggalkan. Kita masuk sesuatu yang baru yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Dan sekarang kita memasuki 2020 dalam new normal yang sudah diatur oleh pemerintah. Sesuatu kenormalan yang baru. Ya Bapak dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus yang memberikan roh hikmat dan wahyu buat kami. Roh Kudus membukakan setiap pikiran kami. Anak-anakmu yang dengar pemberitaan firman ini, taruhkan hati yang lembut, hati yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, satu-satunya Allah yang menang di muka bumi ini. Hamba serahkan, mengurapi hamba-Mu, taruhkan setiap perkataan yang daripada Engkau untuk hamba sampaikan kepada umat kekasih yang Tuhan percayakan di dalam gereja yang benar sebagian firman hari ini. Hamba serahkan, mari menjadi berkat katakan amin. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Kita sedang masuk tahun 2020, Bapak yang pertama sudah lewat, masuk yang kedua di dalam dimensi yang baru, dan kita juga sedang masuk new normal yang baru. Jadi yang lama-lama, yang normal-normal sedang kita tinggalkan, sedang kita masuk sesuatu yang baru yang tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Semua terjadi begitu saja. Ya, jadi kita melihat sesuatu yang baru. Biasanya kita nggak perlu pakai masker, hari-hari kita harus pakai masker. Biasa kita jarang cuci tangan mungkin. Sekarang setiap saat kita harus cuci tangan, pakai sabun. Biasa kita suka ketemu, kita suka shalom, salaman. Sekarang shalom, ya salam sehati saja yang harus kita lakukan. Biasa kita nggak pernah berjaga jarak. Sekarang tahun new normal kita harus jaga jarak. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, seluruh aturan-aturan yang pemerintah atur di tahun 2020 dan new normal, mari sebagai umat orang percaya bahwa kita tahu pemerintah itu datang dari Tuhan dan pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Mari kita seluruh umat Tuhan ikuti anjuran-anjuran pemerintah yang hari-hari mengatur bagaimana kelanjutan daripada kehidupan ya di dalam segala sesuatu sedang ditata dengan baik. Dan saya percaya sebagai orang percaya bahwa hari-hari kita akan melihat sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan kerjakan. Untuk itu mari kita lihat dengan firman Tuhan. Bapak dikasih Tuhan. Nah, bulan kemarin kita sudah merayakan, memperingati 2000 tahun yang lalu bagaimana Roh Kudus yang dahsyat ya yang diberikan buat kita sebagai orang percaya dicurahkan, dan kita akan melihat bagaimana perjalanan daripada Yesus waktu itu 2000 tahun yang lalu sebagai manusia, bagaimana Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memimpin kehidupan Yesus di muka bumi
Karena waktu itu Yesus adalah 100% manusia dan dia perlu Roh Kudus seperti kita. Kita perlu Roh Kudus hari-hari di tengah kondisi, tantangan, persoalan, pergumulan hidup. Kita juga perlu Roh Kudus. Tapi kita belajar bagaimana Yesus Tuhan dipimpin dan diurapi Roh Kudus sehingga segala sesuatu dikerjakan semua sesuai dengan kehendak rencana Bapa di surga saat itu. Nah, kita melihat Bapa dikasih Tuhan, karena ujung dari segala sesuatu hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Firman Tuhan katakan di dalam Pengalaman ayat 28 katakan demikian. Kita tahu, ya, Pengalaman 28 katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi dengan kata lain kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi semua sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita orang percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan ada bekerja di balik segala sesuatu, baik yang baik maupun yang tidak baik. Selalu sesuatu yang Tuhan kerjakan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil. Ya, saudara dan saya terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Bapak kasih Tuhan, ya mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, semua saudara dan saya, orang yang percaya, yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi kita juga ditentukan dari semula, dikatakan kita katakan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, gambar Yesus, ya, supaya Ia, anaknya Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi dengan kata lain Bapak dikasih Tuhan bahwa satu anugerah, satu kasih karunia kalau kita boleh percaya Yesus, karena kita sudah ditentukan, dipilih untuk terus berjalan sampai akhir dari segala hidup kita adalah serupa dengan gambarnya Tuhan yang kita sembah. Nah, 1 Yohanes 2:6 katakan demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi dengan kata lain, kalau kita katakan kita percaya dengan Yesus, bahwa Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, kita ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi sesuatu yang luar biasa Bapak dikasih Tuhan, bahwa kalau kita bilang kita cinta Yesus, kita percaya Yesus, Yesus ada di hidup kita, kita ini wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan kita baca lagi Yohanes 14 ayat 12 katakan demikian. Yohanes 14 ayat 12 bunyi firman katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya pada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau kita percaya dengan Yesus, artinya kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan pada waktu itu, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi pekerjaan lebih besar, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, perkara-perkara ajaib, sesuatu yang luar biasa, bahkan lebih besar dari itu, kata firman Allah. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ini perkataan Yesus. Ya Bapak kasih Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari yang Yesus lakukan? Ini satu pertanyaan, ya. Di tengah krisis ekonomi, di tengah pandemi virus corona, di tengah pergumulan-pergumulan, goncang-goncangan, Tuhan mau bagaimana supaya kita bisa melakukan sesuatu yang seperti Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu. Dengan cara bagaimana kita menerima janji Bapa, bagaimana kita menerima janji firman Tuhan ini, yaitu tidak ada jalan lain. Alkitab katakan
kita harus menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, Bapak dikasih Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan adalah sesuatu yang sangat spesial, sangat luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Nah, kita melihat bagaimana perjalanan Yesus waktu itu sebagai manusia di muka bumi ini. Dia menuruti seluruh kebenaran firman Allah. Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atas dia. Habis itu Bapak kasih Lukas 4 ayat pertama katakan demikian. Ya, mari kita buka Lukas 4 ayat pertama. Yesus yang penuh Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Jadi Yesus yang penuh Roh Kudus, ya. Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus, dikatakan Yesus yang penuh Roh Kudus. Yesus yang diurapi Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu dibawa Roh Kudus yang menuntun Yesus ke padang gurun. Mau ngapain? Roh Kudus menuntun ke padang gurun. Bapak dikasih Tuhan, ya. Hakim katakan Yesus dibawa ke Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tahu Roh Kudus inilah yang memimpin Yesus pada waktu itu menjadi manusia di muka bumi. Roh Kudus yang mengendalikan, yang menuntun bagaimana Yesus harus mengerjakan segala sesuatu seperti apa yang Bapa mau. Ya, jadi kalau kita melihat, membaca, merenungkan firman selama Yesus menjadi manusia di muka bumi, Yesus selalu mendengar arahan Bapa melalui Roh Kudus apa yang dia harus kerjakan. Ya, jadi Bapak dikasih Tuhan, dan dikatakan bahwa Yesus dituntut dipimpin Roh Kudus pada gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Pertanyaan, mengapa Roh Kudus memimpin Yesus kepada gurun? Bapak dikasih Tuhan, yang pertama, karena ciptaan Tuhan yang pertama, Adam dan Hawa, sudah jatuh dalam dosa, gagal memenuhi apa yang Bapa di surga mau. Bapak dikasih Tuhan, jatuh karena gagal jatuh di dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, Yesus datang sebagai Adam yang kedua, harus menyelesaikan misi yang Bapa emban. Ya, dan Yesus pun dibawa kepada guru itu apa? Untuk dicobai, ya, dites. Apa yang dites? Masih hal yang sama. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ini harus dites, ya, harus dicobai. Ya, Bapak dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini harus dilakukan fit and proper test. Apakah Yesus gagal atau tidak? Dan Bapak dikasih Tuhan, jadi sebelum Yesus mulai pelayanan, misi, visi yang Bapa embankan kepada Yesus, Yesus harus dicoba, dites dulu. Apakah dia lulus tes ini? Kalau dia lulus tes, baru bisa mengemban misi yang Bapa berikan ini. Nah, jadi Bapak dikasih Tuhan, yang kedua, Yesus harus melewati semua proses ini, ya. Jadi kata lain, semua proses yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus waktu hari-hari harus Yesus lakukan, ya, Yesus selesaikan. Tidak ada jalan pintas. Kita bisa bilang Yesus kan anak Allah, putra Allah, harusnya langsung aja terjun selesai dalam pelayanan misi. No, ya, tidak ada jalan pintas bagi Yesus pada waktu itu. Sekalipun dia adalah, katakan, putra Allah, anak Allah, dia harus menjalankan visi dan misi Bapa di surga. Harus melalui proses. Kenapa? Karena Bapa di surga menghendaki, suka akan proses. Tapi seringkali kita lebih suka janji, kita lebih suka hasilnya, ya, daripada proses. Ya, apa ya? Seringkali sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini lebih suka janji-janji Tuhan daripada hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan. Bagi Tuhan,
semua harus melalui baik proses ini, sehingga kelihatan, ya Bapak dikasih Tuhan, kelihatan nanti. Nah, begitu juga kita melihat bagaimana bangsa Israel waktu itu dibawa keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kalau kita melihat jalan lurus yang harus mereka tempuh dari Mesir waktu itu sampai Kanaan, diperkirakan mungkin 2-3 minggu sudah bisa sampai ya di tanah perjanjian Kanaan. Tapi kenapa harus sampai 40 tahun? Sama Tuhan dibawa puter. Untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Untuk memproses umat Tuhan pada waktu itu. Ya Bapak dan kasih Tuhan, maka hari-hari saya percaya sebagai orang percaya kepada Yesus, kita pun harus melalui tahapan-tahapan proses yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa harus diproses di padang gurun sebenarnya? Satu, untuk membentuk karakter supaya mereka terpuji. Sama hari-hari Tuhan izinkan proses-proses yang terjadi dalam hidup orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita ini terpuji, karakter kita, sifat kita. Karena tujuan daripada hidup kita nanti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah tujuan serupa segala dengan Tuhan kita semua. Jadi sebaik semua harus baik proses, ya. Baru Tuhan izinkan. Kalau kita selesai proses, Tuhan akan percayakan sesuatu yang harusnya kita mengerjakan dengan baik. Jadi kalau kita sudah selesai mengikuti fit and proper testnya dari Tuhan, baru kita bisa mengerjakan misi yang Tuhan percayakan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum dipromosikan oleh Tuhan, orang percaya termasuk Yesus harus mengikuti fit and proper test dari Bapa, sehingga waktu keluar sebagai pemenang, orang itu baru layak keluar dari keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jadi Bapak dikasih Tuhan, mari Tuhan ingatkan kita sebagai orang percaya hari-hari ini, kita juga tidak luput dari fit and proper test ini, dan 3 hal selalu akan diujikan kepada orang-orang percaya di zaman akhir ini. Ingat, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan, kenapa Yesus harus dipimpin kepada guru? Karena Yesus harus menjadi imam besar bagi saudara dan saya sebagai anak yang sungguh. Firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 14 katakan begini, Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa harus dibawa pada guru coba? Yang ketiga, karena Yesus adalah imam besar, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Dia tahu bagaimana menderita. Jadi coba bagaimana kita hari-hari, sehingga Yesus tahu segala sesuatu tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Tuhan,
Tuhan Yesus bisa merasakan yang kita rasakan. Maka Yesus mengikuti proper test. Semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapak dikasih Tuhan. Nah, kita lihat ayat 13 dan Lukas 4 ini. Mari kita baca. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Bapak dikasih Tuhan, kalau kita lolos dari fit and proper test dari 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya waktu itu iblis gak bisa apa-apa. Ya, Tuhan akan percaya pelayanan, pekerjaan, usaha, segala sesuatu. Tapi ingat baik-baik, iblis, firman Tuhan katakan, dia apa? Menunggu waktu yang baik, menunggu saat yang baik, di mana kita lengah, di mana kita lupa menjadi sombong, waktu kita diberkati, kita dipakai, dan disitulah iblis akan mulai masuk untuk menghancurkan, membunuh, membinasakan kita. Makanya mari kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, waktu di Taman Getsemani, ya waktu di Taman Getsemani bagaimana? Ya, Yesus harus dites sekali lagi ada kesempatan, tapi Yesus berhasil. Ya Bapak yang dikasih Tuhan, Yesus ngomong begini, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan ini tes yang terakhir, fit and proper test bagi Yesus adalah yang terakhir. Kemudian gagal ini, maka segala orang percaya pada Yesus di muka bumi ini gak ada artinya, semua akan binasa. Tapi oleh karena Yesus taat sampai mati, firman Tuhan berkata, yang di laut, yang di atas bumi, yang di bawah bumi harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus dan mengaku, dia mengaku hati percaya untuk bertunduk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini menjadi satu gembira bagi kita bahwa Yesus mentaati apa yang harus dia kerjakan. Jadi Bapak kasih Tuhan, Yesus itu Allah yang luar biasa. Jadi dengan kata lain hari-hari bahwa Tuhan itu luar biasa, Roh Kudus itu luar biasa mendesain segala sesuatu buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa Yesus harus bilang, kamu harus tunggu di Yerusalem di sana sampai Roh Kudus turun atas kamu diberi otoritas, beri kuasa. Roh Kudus sebenarnya sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan dahsyat. Nah, kita melihat bagaimana karya-karya Roh Kudus yang luar biasa. Bapak kasih Tuhan, Roh Kudus dicurahkan untuk menggenapi apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau kita menang, ya. Tuhan mau kita hidup kudus, Tuhan mau kita melayani Dia dengan tanda-tanda mujizat. Tuhan merindukan orang-orang percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan ya seperti Yesus yang menang. Bapak di surga juga merindukan saudara dan saya, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang berkehidupan benar, orang yang hidup kudus, orang yang hidup benar, sehingga kita bisa menjadi saksi daripada Kristus itu. Tujuan daripada itu kita harus serupa segambar dengan Allah yang tersembat. Nah, kita melihat bagaimana karya Roh Kudus ini luar biasa. 1 Korintus 12 ayat yang pertama katakan demikian, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi rupa-rupa karunia tetapi satu roh. 1 Korintus 12 ayat pertama katakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu.
Karena aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata tertutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi adalah satu yang mengerjakan semua dari semua orang. Tapi kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan apa? Bersama. Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dan berbahasa roh, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kita melihat kenapa pelayanan Yesus begitu efektif di muka bumi sebagai manusia pada tempo waktu itu. Ya Bapak dikasih Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana manifestasi ya di dalam kehidupan Yesus secara full karunia-karunia yang luar biasa terjadi di dalam pelayanan. Yesus telah dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Nah, Bapak dikasih dalam firman yang kita baca, saya percaya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, yang pertama adalah saudara dan saya cuma sekali, dan kita bisa kasih anugerah, kasih karunia berbahasa roh. Tapi untuk kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, kita nih harus setiap hari mengorbankan, menyala-nyala di dalam pujian, penyembah, di dalam doa-doa yang bergelora bergaya. Nah, kita tahu, kita lihat apa yang sudah kita baca, Bapak dikasih Tuhan, betapa luar biasanya Roh Kudus ini yang dahsyat. Waktu saudara dan saya mempercayai kebenaran firman, waktu kita terima Roh Kudus, kita terima 9 karunia ini, betapa dahsyat ya, 9 manifestasi Roh ini yang luar biasa. Makanya kenapa Yesus wanti-wanti pesan, kamu harus tanggung di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu, dan menyatakan ada kuasa yang sangat dahsyat, ada 9 karunia yang bekerja di dalam satu roh. Bisa bayangin tidak Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita mendapat 9 ya karunia yang bekerja melalui Roh Kudus yang luar biasa ini. Makanya begitu efektif pelayanan Yesus pada waktu itu, karena Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Satu, dikarunia perkataan tidak ada berbahasa roh, bernubuat, menafsirkan bahasa roh. Tujuan dari karunia untuk membangun, menghibur, menasihati, memberikan arahan kepada kita. Yang kedua, karunia mendemonstrasikan kuasa. Ada 3 hal di sana. Ada kuasa iman, kesembuhan, karunia mujizat. Ya, ada 3. Ada yang ketiga, ada karunia pewahyuan, dinamakan karunia hikmat, karunia pengetahuan, marifat, dan karunia membedakan roh. Jadi ada 9 ya karunia-karunia bekerja di dalam hidup setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Tuhan. Jadi ini paket ya Bapak dikasih Tuhan. Waktu kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki seluruh manifestasi. Kalau kita mengundang, misalnya mengundang seseorang, misalnya punya talenta nyanyi yang luar biasa, ya punya talenta bicara yang luar biasa,
kita undang ke rumah kita, tidak mungkin dia tidak bawa talentanya. Tidak mungkin dia dengan kosong datang ke rumah, sedang kita, sedang talenta dia sesuatu yang luar biasa ditinggal. Tidak, sama. Waktu kita terima Roh Kudus, kita terima seluruh karunia daripada Roh Kudus itu di dalam hidup saudara saya. Waktu kita menerima itu, kita menerima seluruh manifestasi dari Roh Kudus yang luar biasa. Jadi waktu kita terima full, kita menerima karunia iman, kesembuhan, mujizat, wahyu, marifat, ya, hikmat, bahasa roh, semua menjadi satu paket. Makanya kenapa begitu efektif di dalam pelayanan Yesus, bagaimana pelayanan murid-murid setelah mereka penuh Roh Kudus. Ya, pada Kisah Para Rasul bagaimana perkara-perkara mujizat, perkara-perkara ajaib terjadi waktu Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus, yang sebelumnya penakut, ya, tapi waktu Roh Kudus turun begitu dahsyat atas mereka. Petrus khotbah berapa menit? 3.000 orang bertobat. Perkara mujizat, kesembuhan terjadi. Kenapa? Karena manifestasi ini daripada Roh Kudus yang mengurapi mereka. Ya Bapak dikasih Tuhan. Jadi hari-hari ini sebagai orang percaya, kita harus melakukan seluruh kehendak apa yang Bapak berikan, yang Bapak mau ingin kita kerjakan, sehingga manifestasi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi kehendak Roh Kudus itu pasti selaras dengan kehendak Bapa di surga. Jadi ketika seluruh hidup kita terpaut kita mengerjakan apa yang Bapa suruh kita kerjakan di dalam firman Allah, maka karunia Roh Kudus akan melengkapi, menyertai sehingga kita efektif untuk melakukan pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan usaha, keluarga yang dimana Tuhan rindukan. Kita itu diberkati, dipakai dengan luar biasa. Nah, karunia Roh Kudus ini diberikan bukan untuk tujuan kita, untuk popularitas kita, ya untuk show off, untuk gagah-gagah, no. Jadi karunia Roh Kudus diberikan, Bapak dikasih Tuhan, untuk kebersamaan, membangun tubuh Kristus, membangun iman, ya, membangun roh kita sesama jemaat Tuhan. Inilah gunanya Roh Kudus diberikan buat gereja saudara saya. Mungkin waktu kita bekerja, di tempat kita bekerja, Roh Kudus bisa memanifestasikan perkataan-perkataan hikmat, manifat, sehingga kita tahu, ya, bagaimana kita bekerja dengan baik. Bagaimana kita melihat waktu Lazarus, ya Bapak dikasih Tuhan, sahabatnya Yesus waktu itu mati. Waktu Yesus mendengar, Yesus tidak langsung datang ke tempat itu. Kenapa? Dan saya percaya karena Roh Kudus yang mengilhami, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memimpin Yesus, sehingga Yesus menunda. Harusnya sebagai sahabat, kalau kita melihat, kalau kita mendengar sahabat kita ada kemalangan, pasti kita akan buru-buru ke sana. Tapi Yesus tidak sana. Kenapa? Karena Yesus mentaati, Yesus dikendalikan, Yesus dikuasai, ya, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga tujuan apa? Untuk menyatakan kemuliaan nama Bapa. Waktu Yesus datang, di situ ada karunia mujizat, karunia ini, sehingga Lazarus yang sudah 4 hari sudah bangkit. Sesuatu yang luar biasa, ya Bapak kasih Tuhan. Bahwa hari-hari gereja penuh Roh Kudus. Bapak kasih Tuhan, begitu karunia hikmat, ya, waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Yesus tanya suami, gak ada. Yesusnya betul. Yang sekarang bukan suami, dia sudah ada 5. Yang ini pun bukan. Itulah karunia hikmat. Ya, jadi gereja hari ini perlu itu. Bagaimana kita sudah mengalami ini semua, Bapak dikasih Tuhan. Yang pertama, katakan di dalam Yohanes 7 ayat 38, katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran air hidup. Jadi dengan kata lain yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami
dalam hidup kita. Maka kita waktu kita percaya bahwa kita memiliki aliran-aliran air yang begitu Roh Kudus yang mengalir, aliran sungai kehidupan, maka sungai mujizat, sungai kesembuhan, sungai pemulihan, sungai kehidupan itu akan keluar, sungai hikmat akan keluar. Yang pertama kita harus percaya, ya. Seringkali kita itu nggak percaya. Bapak dikasih Tuhan, apa ya, apa benar? Yang pertama harus kita percaya. Bapak dikasih Tuhan. Banyak orang bilang, Pak aku percaya, Pak aku percaya. Betul, banyak yang tidak percaya. Tapi di dalam Yohanes 2 katakan 24, Yesus gak percaya kepada mereka. Karena ada mereka yang belum bisa dipercaya. Maka seringkali kita merindukan sesuatu yang kelihatannya luar biasa. Waktu kita mengerjakan, kita berdoa, Tuhan juga akan jauh-jauh. Karena ada hal-hal di dalam Yohanes 2 ayat 24 katakan bahwa kita belum bisa dipercaya. Bukan sekedar bilang kami percaya, tapi melalui tindakan hidup kita terus menyangkal Tuhan. Itu artinya kita nggak percaya. Makanya Tuhan itu yang luar biasa, dia mengetahui isi hati dalam kita. Jadi Bapak dikasih itu, mari kita terus berubah. Apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, mari kita renungkan. Kenapa hari-hari tidak terjadi begitu? Karena apakah karena kita nggak percaya? Apa karena Tuhan belum mempercayakan sesuatu yang besar buat kita? Karena segala sesuatu harus mengikuti aturan kehendak daripada Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, seringkali kita pikir kehendak kita, yang kita kerjakan adalah emosi kita. Ya, mari hari-hari Tuhan merindukan saudara dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengerti bahwa hari-hari kita perlu percaya pada Yesus. Yang kedua, kembangkan pola hidup menyembah, berdoa untuk supaya kita mengaktifkan karunia yang sudah ada, Roh Kudus yang ada di dalam kita, mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang kedua, kita harus mengaktifkan lewat doa, pujian, penyembahan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita perlu diaktifkan, ya. Perlu ada penyembahan, doa yang terus-menerus bersinambungan di dalam hidup ini, di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, dan kita sedang mengaktifkan. Ya, yang ketiga, kita harus memiliki hati terus mengerjakan apa yang Bapa mau kita lakukan. Kerinduan Bapa di surga adalah banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang mengalami Tuhan. Itu kerinduan. Bagaimana kita mengaktifkan itu? Yang keempat, belajar mendengar suara Tuhan. Saya percaya waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, waktu kita mulai mempercayai, kita aktifkan doa, pujian, penyembahan, kita mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang keempat, saya percaya waktu kita mulai melatih untuk mendengar apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Misal Tuhan katakan, taruhkan di hati kita, pergi ke sana, doakan orang itu. Kita mentaati, kita mulai bergerak untuk pergi mendoakan orang. Semakin hari saya percaya waktu Tuhan mulai bilang, mari beritakan firman itu kepada Bapak A. Walaupun dia mungkin sekalipun bukan orang Kristen, tapi Tuhan mau dia untuk mendengar tentang Kristus Yesus Tuhan. Waktu kita mentaati, kita melakukan apa yang Bapa di surga Tuhan Yesus mau kita kerjakan itu, waktu kita mengerjakan itu, maka semakin hari kita akan semakin peka untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Jadi hari-hari ini, ya Bapak dikasih Tuhan, mari Tuhan rindukan itu supaya gereja, orang-orang percaya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya bahwa kita harus terus melatih
bukan melatih kehendak kita, tapi kehendak daripada Roh Kudus Tuhan kita. Ya, jadi waktu Yesus sampai di Bethesda, Yohanes katakan di situ ada seorang lumpuh yang sakit. Waktu malaikat di kolam itu, waktu malaikat goncangan, siapa yang turun pertama dulu, orang itu akan sembuh. Dan bapak ini gak bisa, gak ada yang bantunya. Tuhan Yesus tadi kamu sembuh, dia bilang mau angkat tilam. Dan saya mau katakan begini, Bapak, waktu itu di tempat itu begitu banyak orang yang sakit. Kenapa? Cuma Bapak itu yang mengalami mujizat kesembuhan yang Tuhan suruh. Yesus lakukan itu. Kenapa yang lain tidak? Dan saya percaya karena Roh Kudus memimpin cuma satu orang. Ya. Yesus mentaati bukan seluruh kebutuhan orang yang disembuhkan, tapi Roh Kudus menuntun cuma satu. Yesus mendengar, Yesus mentaati. Seringkali kita mengerjakan kebutuhan kita, bukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Nah, inilah beda. Kenapa seringkali sesuatu tidak terjadi dalam hidup kita? Oleh karena kita mengerjakan sesuai apa yang kita mau, bukan sesuai apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Seringkali kita lebih pakai perasaan kita dan perasaan Tuhan, apa yang Tuhan taruh. Nah, Yesus ini melakukan waktu dia menjadi manusia, dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia mentaati apa yang Roh Kudus bicara sama dia, itu yang dia kerjakan. Bukan semua orang di waktu itu dia sembuhkan, tapi karena orang yang butuh kesembuhan, tapi dia lebih dengar apa yang dikatakan Roh Kudus waktu itu memimpin dia. Cuma Bapak itu yang mengalami kesembuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, mari sebagai orang percaya hari-hari ini, ya saya percaya Tuhan merindukan kita mengerti bahwa kita itu perlu Roh Kudus hari-hari. Mari aktifkan Roh Kudus, percayain Tuhan sungguh-sungguh. Dua, mari aktifkan pujian, penyembahan, keintiman, ya. Yang ketika melakukan seluruh kehendak Bapa, apa yang Bapak suruh kita lakukan melalui firman-firman yang dibaca. Yang keempat, mari mulai latih untuk mendengar dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan itu. Ya, saya percaya semakin kita lakukan, manifestasi dari 9 karunia ini bisa bekerja di antara kita semua orang-orang percaya. Karena itu kerinduan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, tunggu di Yerusalem. Pada murid-murid Tuhan pada waktu itu sama, dia juga ngomong sama kita bahwa hari-hari ini Roh Kudus sudah ada di dalam hidup orang percaya. Tinggal bagaimana manifestasi dari karunia Roh Kudus ini bekerja di dalam hidup kita. Kita perlu mengaktifkannya, kita perlu melatih, kita perlu mentaati, kita perlu kebenaran-kebenaran firman yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Maka saya percaya bahwa karunia-karunia Roh Kudus ini yang akan memimpin umat percaya di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah virus corona sedang terjadi, orang penuh tekanan, dan Roh Kudus akan memanifestasikan keluar waktu kita berdoa dengan Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan. Sebentar kita ada perjamuan kudus. Kita akan lakukan perjamuan kudus. Bapak yang dikasih Tuhan, mari siapkan roti, siapkan anggur kita. Mari umat yang dikasih Tuhan Yesus. Ora masyarakat. Ora masyarakat Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firman, buat Roh Kudus yang dahsyat, karunia-karunia Tuhan bekerja dalam hidup kami. Biar oleh perjamuan ini
Yesus pada waktu malam tatkala yang diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, membaca-bacanya, memberikan kepada murid-muridnya serta katanya, inilah tubuhku diserahkan karena kamu. Perbuatan setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita jawab dengan tangan kita tinggi. Demikian juga diperbanyak dengan anggur sesudah makan. Ia mengucap syukur atasnya dan memberikan kepada murid-muridnya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah kamu semua daripadanya, dan perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan cuma minuman yang atasnya kita ucapkan syukur dan bersuah dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami tahu yang perjamuan tubuh dan darah Yesus. Kami sedang mengikat diri dengan Tuhan yang kami sembah dengan Roh Kudus yang dahsyat. Abang berdoa, biar lewat perjamuan tubuh dan darah Yesus dalam kasih Tuhan, biar Roh Kudus memanifestasikan karunia-karunia atas umat yang Kau kasih, sehingga umat mengalami yang luar biasa dengan Tuhan. Umat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang disembah. Umat selalu bertumbuh dalam roh yang luar biasa, semakin kuat menghadapi tantangan. Karena kita Roh Kudus yang mengurapi menyertai. Biar karunia-karunia bekerja atas gereja umat, penuh dengan hikmat marifat, penuh dengan kepekaan ketajaman, penuh dengan karunia-karunia mujizat kesembuhan. Oh, berkat Tuhan melimpah-limpah turun atas umat. Umatmu diberkati Engkau dengan luar biasa. Umatmu mengalami Tuhan. Apa serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya Aba Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan isi hati-Mu ya Aba Bapa. Kami sungguh diberkati oleh firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh bertumbuh, boleh berakar kuat dan boleh berbuah lebat di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sini kami berdoa ya Aba Bapa.
Kami bersyukur, kami berterima kasih buat Indonesia ya Tuhan. Negara di mana kami tinggal ini ya Aba Bapa. Biarlah kasih-Mu selalu tercurah ya Bapa. Biarlah Indonesia ada di pandangan-Mu, ada di mata-Mu ya Tuhan. Berada di hati-Mu ya Aba Bapa. Biarlah hati-Mu boleh tertuju di Indonesia ya Tuhan. Kau berkati negara kami, perekonomiannya, segala hasil buminya ya Tuhan Engkau berkati, rakyat-rakyatnya Engkau berkati ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, suatu saat nanti ya Tuhan, kami semua boleh melihat kemuliaan-Mu tercurah, kemuliaan-Mu yang sangat dahsyat terjadi di negara ini Tuhan, di Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat kota Jambi, kota di mana kami tinggal ini ya Bapa, kota di mana kami bertumbuh ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh berada di kota Jambi, kota yang Engkau berkati ya Tuhan. Hati-Mu ada di kota Jambi ya Aba Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu ya Bapa, buat GBI Soekarno-Hatta, buat GBI PCC Palembang ya Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu lebih dan lebih lagi ya Aba Bapa. Engkau berkati setiap jemaat, setiap pengerja ya Tuhan. Engkau berkati selalu senantiasa ya Bapa. Berkat-Mu tercurah atas gereja-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Kami juga berterima kasih ya Bapa buat jemaat-jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Biarlah boleh menjadi berhasil dan boleh beruntung di dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang menyertai setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat hari yang telah Kau sediakan. Buat pengharapan baru ya Tuhan. Sebab kami tahu janji-Mu selalu baru setiap hari. Janji-Mu tak pernah berkesudahan ya Aba Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh beribadah dengan baik, kalau kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir ya Tuhan. Itu semua karena berkat, itu semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Tak lupa pula kami juga berdoa buat gembala kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat gembala yang baik. Kau berkati beliau ya Tuhan, Kau berkati kesehatan, Kau berkati keluarga, Kau berkati istri, anak dan cucunya ya Tuhan. Kau berikan dia pundak yang lebar untuk menampung, untuk menopang setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh berada di bawah kepemimpinan gembala-Mu ya Tuhan yang telah Kau pilih ya Aba Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Aba Bapa, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah Kau berikan kelegaan. Yang mencari jawaban sudah Engkau berikan jawaban yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau teramat baik ya Aba Bapa. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Raja kami. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami berpisah, sebelum kami berpisah satu sama yang lain Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada hamba-Mu ya Aba Bapa. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tangan kita, angkat hati kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam kasih murah dan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita mempercayai seluruh kebenaran firman Allah dan kita melakukannya, keberhasilan, keberuntungan menyertai kita semua sampai Maranatha Yesus datang 2 kali. Menjemput setiap kita percaya dan percaya maka sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati katakan amin.